Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah siang hari ini, tema yang akan Khatib sampaikan adalah tentang jaga anak-anak kita dari dua hal. Yang pertama adalah dari yang namanya pernikahan dini. Pernikahan dini itu artinya adalah pernikahan di bawah umur. Sekarang banyak sekali yang namanya kasus-kasus pernikahan dini. Kita bisa lihat ya di berita-berita, media-media cetak atau elektronik, anak-anak SD sudah menikah, anak-anak SMP sudah menikah, anak-anak SMA sudah menikah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernikahan dini itu sesungguhnya memiliki dampak yang negatif. Ada beberapa dampak negatif pernikahan dini. Yang pertama, dampak negatif pernikahan dini adalah bayi akan lahir prematur. Maksudnya adalah bayi akan lahir di usia kehamilan yang belum mencapai 9 bulan. Sehingga segala perkembangan pertumbuhan organ-organ dalamnya, jantungnya, ginjalnya, paru-parunya, bahkan fisiknya itu belum mencapai kesempurnaan. Akhirnya bayi ketika lahir dalam keadaan ya cacat. Akhirnya bayi tidak bisa berusia panjang. Yang kedua, dampak negatif pernikahan dini ya adalah pernikahannya seorang remaja hanya seumur jagung. Ya, kita lihat banyak kasus-kasus seorang remaja yang menikah. Pernikahannya tidak lama karena belum ada kedewasaan dalam berpikir, belum siap untuk berumah tangga. Kadang yang laki-laki sama suami masih suka nongkrong-nongkrong, gaul-gaul, main-main, belum mengerti perannya, belum mengerti hak dan kewajiban antara suami dan istri. Yang ketiga, dampak pernikahan dini adalah menyebabkan sang ibu mengalami kematian. Kenapa kematian? Karena rahimnya masih terlalu muda. Kemudian dia hamil dan mengalami persalinan yang sangat lama, tidak kuat, akhirnya dia meninggal dunia. Naudzubillahi min dzalik. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernikahan dini itu sebabnya adalah satu, yaitu pergaulan bebas yang dinamakan dengan pacaran. Pacaran dalam agama Islam haram hukumnya. Tidak ada istilah pacaran dalam agama Islam. Itu adalah produk dari Barat yang kemudian diadopsi oleh remaja-remaja muslim dan muslimah. Ya, remaja muslim dan muslimah. Dampak negatif pacaran itu diantaranya jamaah adalah ya akan menyebabkan perbuatan zina. Seorang remaja yang pacaran dia akan jatuh ke dalam perbuatan zina.
Ya, pacaran itu adalah pintunya perbuatan zina. Kalau seorang remaja pacaran berarti dia telah membuka pintunya perbuatan zina. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabu zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Kata Allah, janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Ya, Allah melarang zina dan melarang hal-hal yang mendekati zina, jamaah. Nah, pacaran itu mendekati zina. Ya, dimulai dari pandang-pandangan, ya. Kemudian tukeran nomor WA, chattingan, kencan, ya, kemudian bermaksiat, pegang-pegangan, peluk-pelukan. Nanti akan mengarah kepada perbuatan zina. Itu yang pertama. Pacaran ya akan jatuh ke dalam perbuatan zina. Kita selaku orang tua harus tidak menyetujuinya. Barang siapa orang tua yang merelakan anak-anak gadisnya yang masih suci malam minggu membolehkan dibawa oleh laki-laki yang bukan muhrimnya, belum halal baginya, maka kalau anak itu berzina, maka kita orang tua akan mendapatkan dosa zina anak kita itu. Makanya tidak boleh kita biarkan anak kita keluar dengan laki-laki yang belum halal baginya. Yang kedua, dampak pacaran adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Kenapa syirik? Kita lihat remaja-remaja yang berpacaran, sebelum punya pacar sangat rajin sekali datang ke rumah Allah, datang ke masjid, salat berjamaah, bolak-balik terus 5 waktu. Sudah punya pacar, jadi tidak pernah ke rumah Allah, malas ke rumah Allah. Senang-senang terus dengan pacarnya, waktunya habis dengan pacarnya. Ya, syirik jadinya. Kemudian ada remaja yang sebelum punya pacar, dia rajin sekali tadarus Al-Quran, menghafal Al-Quran, target hafiznya dihafalkan. Tapi sudah punya pacar, habis pikirannya untuk pacarnya, habis waktunya untuk pacarnya. Ya, tidak ada waktu lagi untuk membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Habis waktunya buat pacarnya. Orang remaja yang pacaran itu rasa cintanya kepada pacarnya itu lebih besar daripada rasa cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dampak pacaran adalah yang ketiga, mubazir, membuang-buang harta. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang mubazir, berlebihan dalam pengeluaran harta, adalah saudaranya setan. Kita lihat ya, mubazir, pacarnya ulang tahun belikan kado, pulsanya habis kirimin pulsa. Tanggal 1 gajian misalkan sudah kerja, ajakin nonton film bioskop. Di dalam bioskop dia bermaksiat, pegang-pegangan, peluk-pelukan, cium-ciuman, bermaksiat kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, dampak pacaran jamaah adalah melatih kemunafikan. Ya, sang laki-laki yang sang kumbang berkata kepada pacarnya, ya, engkau adalah wanita yang sangat aku cintai, my dear, my darling. Ya, kemudian sesudah sang perempuan ya tergoda, kemudian dizinai oleh pacarnya. Sudah dapat dizinai, sang kumbang langsung pergi ya mencari bunga yang lainnya. Akhirnya menangislah sang wanita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama, jaga anak kita dari yang namanya pernikahan dini. Yang kedua, jaga anak-anak kita dari pemikiran-pemikiran Islam yang liberal. Pemikiran Islam liberal yang bebas, ya, tidak mengikuti nas Al-Quran dan hadis. Contohnya apa? Ada beberapa pemikiran liberal misalkan mengatakan bahwasanya semua agama itu sama. Ya, semua agama itu sama.
Kata para ulama, kalau semua agama sama, berarti kita tiap hari bisa pindah agama. Seninnya kita Islam, Selasanya kita Kristen, Rabunya kita Buddha, Kamisnya kita Konghucu, karena semua agama sama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hanya agama Islam saja. Inna dina indallahil Islam, hanya agama Islam, agama kita. Tapi kita tidak boleh sama sekali menghina agama yang lainnya. Ya, tidak boleh. Kita harus hidup berdampingan rukun dan damai dengan umat agama lainnya. Kita harus hidup sosial dan bermuamalah dengan baik dengan umat agama lainnya. Ya, itu dalam masalah-masalah sosial, muamalah. Kalau dalam masalah-masalah akidah dan ibadah, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita hidup rukun dengan tetangga, dengan umat agama lain. Yang kedua, pemikiran Islam liberal, contohnya yang mengatakan bahwasanya jilbab tidak wajib. Ya, ini juga sama salah. Karena menurut para ulama, para fuqaha, ahli fikih, apabila anak kita telah balik, maka wajib menutup seluruh auratnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Karena kalau seorang wanita muslimah berjilbab itu jamaah memiliki hikmah, ada hikmahnya. Ya, yang pertama akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena telah mengikuti kewajiban yang Allah perintahkan, pahala besar. Yang kedua adalah sebagai identitas seorang wanita muslimah. Kalau dia pergi kemana-mana, ke luar negeri, sudah diketahui dia seorang wanita muslimah, identitas. Ya. Kemudian, ya, yang ketiga, manfaat daripada menggunakan jilbab, dia akan berwibawa sehingga tidak akan diganggu oleh orang-orang yang nakal. Kalau ada dua orang wanita, satu muslimah berbusana islami, satu lagi berpakaian seksi melewati laki-laki yang nakal. Yang pertama lewat wanita yang muslimah, kira-kira apa yang diucapkan oleh laki-laki yang nakal ini? Pasti ucapan salam, assalamualaikum, karena dia menghormati, memuliakan wanita muslimah. Kalau yang kedua lewat, biasanya yang diucapkan adalah dari mana neng, abang antarin neng, atau siswiu seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beragam banyak kasus pemerkosaan itu diakibatkan gara-gara tidak menutup aurat. Banyak sekali kasus karena wanita tidak menutup auratnya. Demikian khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikri